Salah satu pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo Gibran adalah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Ya, pasca pandemi COVID-19, jutaan masyarakat Indonesia telah kehilangan pekerjaan. Berdasarkan data BPS tahun 2020 saja, ada 29,12 juta orang penduduk usia kerja terdampak pandemi COVID-19. 2,56 juta diantaranya harus mengalami pemutusan hubungan kerja alias PHK. Permasalahan ketenagakerjaan semakin kompleks dengan kondisi saat ini Indonesia mengalami bonus demografi, yaitu bertambahnya usia produktif secara masif. Usia 18 hingga 28 tahun yang kerap disebut sebagai generasi Z ini kini diprediksi berjumlah 71,5 juta jiwa. Produktif di masa pasca pandemi, di mana banyak perusahaan gulung tikar membuat generasi Z terseok-seok mencari lowongan pekerjaan. Alhasil, ajang ekspo lowongan kerja selalu membludak dipenuhi calon pelamar. Tak hanya itu, permasalahan generasi Z bertambah saat mereka dikabarkan kerap bermasalah di perusahaan sehingga terpaksa di PHK. Lantas bagaimanakah pemerintah menangani semakin masifnya pengangguran di Indonesia? Akankah pemerintah membuka kursus khusus agar mereka memiliki mental siap kerja? Tim TV One mengabarkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Februari 2024, angka ataupun tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran sekitar 4,82%. Artinya ini juga turun sebenarnya dibandingkan 2023 Februari lalu. Tetapi ada pun ancaman bagaimana dengan generasi Z yang kerap dianggap tidak ulet sehingga bisa menyumbang angka pengangguran. Langsung saja kita ajak Anda untuk berdialog di pagi hari ini. Sudah bergabung bersama kami ada Bang Immanuel Ebenezer, merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selamat pagi Bang Wamen, Bang Wamen sekarang loh. Selamat pagi dan selamat Bang Wamen, iya, mendapat amanah baru. Baik, kemudian sudah ada juga ditambahin ya, Mbak Devi Rahmawati merupakan pengamat sosial. Selamat pagi Mbak Devi. Selamat pagi Mbak. Sama-sama putih-putih ini menandakan apa? mendorong begitu ya, mendorong program baru. Harus mensupport ya, tapi ada tambah-tambahannya plus-plusnya kritik-kritik ya. Kita langsung aja ke Bang Wamen. Bang Wamen, kira-kira jurus jitu apa nih untuk agar angka pengangguran ini tidak semakin masif lagi, bisa dihentikan lah. Ya, apalagi kan Gen Z juga. Pertama yang kita lakukan ya pasti ya karena ini kan fokus pemerintahan Pak Prabowo Gibran ya. Ya. Pertama kita akan coba membuat pusat pasar kerja. Pusat pasar kerja ini yang terintegrasi dengan layanan kehilangan pekerjaan. Ini penting sekali untuk coba mengurangi angka pengangguran ya. Jadi di mana resapan tenaga kerja misalnya hari ini ada di Batang tuh. Batang itu hari ini membutuhkan resapan tenaga kerja itu sekitar 350.000. Nah ini kan harus diketahui oleh mereka yang membutuhkan pekerjaan. Yeah. Nah langkah-langkah ini kita lakukan agar apa pengurangan pengangguran itu cepat menurun lah. Terus kemudian juga kayak kemarin ada kasus di Solo, khususnya di Sritek. PT Sritek ya? PT Sritek itu ada semacam apa? Pelit yang mengakibatkan PHK massal. Nah, tugas negara hadir di tengah-tengah mereka. Alhamdulillah ya, puji Tuhan kemarin saya langsung datang, perintah Presiden ya, atasi. Jangan lama, karena saya tidak mau pemerintahan saya kemudian ada ribuan buruh di PHK. Beliau tidak mau rakyatnya itu susah. Mengatasinya gimana Bang? Berapa? Mengatasinya gimana berarti? Ya mengatasinya satu, kita minta perusahaan untuk tidak melakukan PHK massal. Dan alhamdulillah, perusahaan dan pengusahanya menyampaikan kami tidak akan melakukan yang namanya PHK massal. Karena kami juga ikuti perintah Presiden Prabowo Gibran soal apa kemiskinan. Kami harus berpartisipasi terhadap program pemerintah. Dan Pak Prabowo kan berkali-kali menyampaikan dalam pidatonya kita butuh pengusaha-pengusaha yang patriotik. Dan kita juga butuh buruh-buruh yang patriotik juga. Dan itu ada di Sritek kemarin ketika saya datang. Semangat mereka itu luar biasa. Bahkan maaf,
ketika saya menyampaikan pesan Pak Prabowo untuk buruh semua nangis. Oke. Mereka nangis. Dia merasa ada semacam harapan, semangat hadir di dalam kehidupan mereka. Oke. Karena PHK ini kan sosok monster yang menakutkan untuk kalangan buruh. Betul, betul. Ya. Jadi mereka, ya gimana ya, kalau orang tenggelam di tengah laut, kalau ada rumput-rumput pun diambil ketika Iya. itu menjadi harapan. Ya. Jadi baru 2 hari kerja Bang Wamen sudah langsung meninjau ke Stritek melihat apakah memang ada masalah di situ Ya. terkait pilot dan juga Ya. rencana untuk PHK ternyata sudah clear begitu ya Bang ya? Sudah clear atas Oke. perintah Presiden. Baik. Dan pihak manajemen juga patuh terhadap perintah itu dan mereka senang sekali ternyata negara benar-benar hadir. Karena gini, kita tidak mau negara kan posisi harus netral ya. Ya, Nggak ya. boleh kita melumpuhkan salah satu. Karena dua-dua ini komponen ini saling gitu. Ya. Berkaitan. Berkaitan. Kalau seandainya kita berpihak pada buruh, tapi kemudian kita memperlemah pengusahanya kan tidak Ya. bagus. Bang Kalau Wamen. kita kuatkan pengusahanya, tapi kita memperlemah buruhnya, ini kan tidak bagus. Karena buruh kan butuh kesejahteraan. Ya. Dia butuh ya namanya untung. Nah kalau dua-dua ini sinergi ya bagus kan. Nah itulah tugas negara. Nah, itu satu masalah yang mungkin potret dari permasalahan ketenagakerjaan Iya. di Indonesia. Tapi boleh saya sedikit mengutip, nanti correct me if I'm wrong ya Mbak ya. Data dari BPS, 149 juta angkatan kerja, masih ada 7,2 juta pengangguran. Ini di Mei 2024, angka PHK 46 ribu. Kemudian juga banyak masalah lainnya di lapangan seperti masih ada ordal, kemudian Ya. juga sulitnya masyarakat kita karena cukup banyak nih syarat-syarat untuk bisa mendapatkan pekerjaan. IPK 3, kemudian harus syarat berapa tahun dan lain sebagainya. Masalah yang terjadi di lapangan, sudahkah dipetakan sebenarnya mana yang menjadi prioritas dulu untuk... Bukan itu aja. Sampai ada batasan umur sampai 35. Dan Itu itu, dia. Iya, dan benar. itu menurut saya akan kita coba kaji ulang ya. Ini masa, jadi kalau seandainya syarat-syarat itu hanya memperlemah dan hanya memperkuat angka pengangguran buat apa? Gitu. Sedangkan angka produktif tenaga kerja itu kan di angka 35 sampai 40. Ya. Nah, kita dibatasi untuk 35. Dan itu juga menjadi fokus kita dalam mengkaji beberapa syarat dan aturan yang menurut pandangan kami itu tidak bagus sekali dan itu menyesatkan. Ya. Gitu. Nah, Pak Prabowo Gibran dalam hal ini fokus juga terhadap realita itu. Ya. Yang ini tidak bisa, ini tidak bisa. Gimana bangsa ini mau maju ke depan kalau seandainya kita dibatasi Syarat-syarat yang syarat-syarat cukup ketat. umur, syarat-syarat yang sebetulnya ya minimal pendidikan orang dan lain sebagainya. harus ukurannya IP gitu loh. Kan ini nggak bagus. Iya, iya. Jangan kita lihat di Jepang atau beberapa negara-negara maju, syarat yang begini nggak ada nih. Syarat Baik. administratif gini. Bahkan kalau untuk orang-orang yang mau bekerja, yang dibutuhkan manpower, harus ijazahnya SMA lah, apalah. Iya. Kan Itu aneh. jadi concern ya. Kalau misalnya dari Mbak Devi melihatnya bagaimana nih Mbak Devi? Karena kan seperti yang kita ketahui juga ya, Gen Z ini kan jumlahnya sangat masif ya, sangat banyak ya. Tapi mereka juga banyak sekali yang menganggur karena dianggap tidak capable begitu. Ya, ini tren dunia karena data 2-3 tahun terakhir mengatakan 6 dari 10 Gen Z itu dipecat oleh perusahaan. Bahkan perusahaan kalau andaikan dia bisa memilih antara Gen Z dengan milenial dan generasi X yang jauh lebih senior, mereka lebih pilih yang senior. Gitu ya. Pengalaman ada ya. pengalaman. Betul, dan sederet hal lainnya. Ini memang menarik bagaimana data di seluruh dunia, pengangguran tertinggi itu justru pengangguran dengan pendidikan yang baik. Nah, di Indonesia 2023 datanya adalah pengangguran terbanyak itu di kota, walaupun kemiskinan tertinggi tetap di desa. Kenapa? Walaupun penganggurannya lebih tinggi di kota, kota kemudian bisa memberikan kesempatan ekonomi bawah tanah. Artinya ekonomi informal. Mohon maaf, misalnya tiba-tiba jadi polisi cepet dan sebagainya. Iya. Selalu ada Pekerjaan informal potensi-potensi itu ya. informal tadi. Ya. Sedangkan di desa ini yang tentu menjadi tantangan pemerintah baru. Bagaimana kemudian penganggurannya banyak di kota, tapi desa malah kemiskinannya Kemiskinannya lebih ya, tinggi. lebih tinggi. Nah, tapi balik tadi ke persoalan Gen Z, ini menjadi satu hal serius. Bahkan di dunia diprediksi 2030 yang artinya 6 tahun lagi, bukan hanya Indonesia, bahkan negara-negara maju seperti
Amerika, Rusia, Eropa dan sebagainya sedang terjadi yang namanya defisit talenta. Apa itu? Manusianya ada, tapi mereka nggak ada yang bisa kerja. Jadi bukan nggak ada, betul, bukan nggak ada orangnya, tapi mereka nggak cocok dengan. Apalagi Indonesia bonus demografi, harusnya potensinya besar ya. Jangan sedih, artinya ini juga terjadi di negara-negara sangat maju sekalipun. Hanya ada satu negara di dunia, izin Bang Wamen, India yang mampu mengekspor sampai 1 juta, yang surplus talenta hanya India. Bayangkan gitu ya. Nah, talent shortage ini atau defisit talenta ini menjadi satu pertanyaan besar. Nah, di Indonesia sebenarnya Kementerian Tenaga Kerja dan artinya pemerintahan yang sebelumnya ini punya mekanisme yang sudah sangat baik. Yaitu apa? Satu, memfokuskan tenaga kerja kita pada potensi industri yang tepat. Karena ketika seorang siswa itu dia belajar sesuatu yang memang dia suka dan kemudian cocok dengan industri, itu lompatannya akan luar biasa produktivitasnya. Itulah yang dikenal dengan vocational. Dan di zaman Pak Jokowi, satu-satunya presiden yang benar-benar serius menggalakkan pendidikan vokasional. Karena hanya itulah satu-satunya jawaban untuk memastikan orang-orang yang ada ini siap bekerja karena cocok sama industrinya. Jadi bukan hanya berfokus pada yang penting aku dapat gelar. Kan ada istilahnya STIA, sekolah tidak, ijazah ada gitu kan. Nah, itu sesuatu kultur yang juga sangat lemah. Tapi kalau tadi kritiknya adalah generasi yang sekarang ini emang unik, betul. Mereka bahkan kenapa kalau jadi saya sekarang kalau menjadi orang tua tanda kutip itu sekarang bangga karena apa? Perusahaan jauh lebih memilih untuk mempekerjakan senior daripada anak-anak muda ini. Tapi ingat, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Mereka punya karakteristik ini sedikitnya kalau berdasarkan studi itu saya menyebutnya ada 5P lah. Kenapa generasi Gen Z ini dituding gitu ya menjadi generasi yang paling lemah di antara generasi yang pernah menghuni muka bumi ini gitu kan. Satu, pandemi. Jelas pandemi itu membuat mereka kehilangan banyak potensi pekerjaan. Kenapa? Industri pun banyak yang kolaps. Jadi industri pasca pandemi butuh waktu untuk rebound lagi gitu ya. Lalu yang kedua, pola asuh keluarga. Mereka memiliki daya juang yang lemah karena pola asuh orang tuanya juga berubah. Jadi nggak ada motivasi gitu ya? Betul, bukan salah mereka. Mereka dididik dalam, jadi orang tua hari ini gitu yang menghasilkan Gen Z ini adalah orang tua yang memperlakukan anak rakyat layaknya porselin yang dipegang kemana-mana, takut anaknya pecah dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya muncul mental telur gitu ya. Begitu jatuh pecah selesai. Beda dengan generasi sebelumnya yang mentalnya seperti bola bekel, semakin dibanting makin keras dia makin melonjak gitu kan. P yang berikutnya adalah peradaban digital. Peradaban digital itu melahirkan generasi sedikitnya 3C lah, cemasan, makanya mental health-nya gitu ya, lalu semuanya pengen cepet, karir itu pengen tiba-tiba jadi CEO, padahal nggak bisa gitu. Gak ada prosesnya gitu. Ada proses ya. Tapi satu sisi cerdasnya bukan main, gitu kan. P yang keempat adalah perang. Perang hari ini di mana-mana dan itu jadi problem karena artinya apa? Ekonomi menjadi sulit, ekonomi dunia loh. Indonesia kita bersyukur, kita dalam posisi yang masih sangat baik. P yang terakhir adalah pendidikan yang nggak relevan. Jadi pendidikan hari ini nggak relevan dengan industrinya. Semua industriawan itu stres. Karena ketika menerima orang IPK-nya kalau perlu 5, tapi nggak ada yang bisa kerja. Itu kan jadi satu tantangan sendiri. Nah, akibatnya tadi 3P lagi, pengangguran, punya generasi yang penyakitan gara-gara peradaban digital tadi kan, sitting is killing, kebanyakan mager, jadi nggak banyak gerak, banyak stresnya gitu kan, nggak sehat, dikit-dikit sakit, akhirnya kalau kerja dikit-dikit izin, kan seperti itu ya. Jadi perusahaan juga bingung kan, saya mau produktif, tapi karyawan saya izin terus dari 7 hari gitu kan, hanya masuk 2 hari gitu, selebihnya dia nggak ada di mana. Tapi kalau dari penjelasan Mbak Devi ini sebenarnya bukan pekerjaan rumah untuk Kementerian Ketenagakerjaan saja, berarti ya dari akarnya pun, dari kurikulum, dari pola asuh, kemudian dari industrinya juga ini kayaknya harus ada koordinasi begitu ya. Nanti tanggapan Bang Wamen seperti apa kita sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami.